sudah sering kali bertanya-tanya gitu. Itu kurang lebih sekitar umur 10 tahun tuh saya pernah satu hari saya bertanya kepada guru ngaji saya, kenapa sih kok Nabi Muhammad kan satu hari guru ngaji saya tuh bercerita gitu bahwa Nabi Muhammad itu terlahir atau berada di zaman jahiliyah, sehingga waktu itu Nabi Muhammad harus menikahi wanita-wanita saat itu seperti itu. Pernah ada satu. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Kini Tama punya video kesaksian yang luar biasa. Gak tahu masuk akal atau tak masuk akal. Nah ini, ada kesaksian dari seorang wanita muda berprofesi sebagai pengusaha. Awalnya dia beragama Islam yang taat dan rajin mengaji seminggu sekali dan pernah umroh. Ini adalah wanita cerdas. Karena dari mulai umur 10 tahun dia sering bertanya kepada guru ngajinya. Dia menanyakan, kenapa Nabi Muhammad harus menikahi wanita-wanita? Tapi guru ngajinya tidak bisa menjawab. Baik sobat, untuk lebih jelasnya mari kita simak kesaksian yang luar biasa ini. Selamat menyaksikan. Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Kami senang sekali bisa hadir dan tentunya untuk berbagi terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ini kita akan menghadirkan kembali narasumber yang akan menceritakan perjalanan imannya dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, dari seorang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa percaya? Kita akan dengarkan langsung dari Ibu Puji Rahayu. Nama saya adalah Puji Rahayu. Saya adalah seorang pengusaha. Nah, saya terlahir di tengah keluarga Muslim. Saya berasal dari Jawa, ayah Jawa, ibu Chinese Arab, tapi besar di Jakarta, tetapi keluarga juga berlatar belakang dan di bawah didikan Jawa, dan kedua orang tua berasal dari keluarga Muslim. Kalau ayah tuh Muslim dan kejawen, tetapi ayah tuh sekolah di sekolah Katolik. Tetapi saya dididik dan dibesarkan secara Muslim. Saya sejak kecil juga belajar agama Islam sebagai seorang penganut agama Islam yang taat sejak kecil, jadi harus ngaji 1 minggu sekali gitu. Agama Islam yang taat sejak kecil, jadi harus ngaji 1 minggu sekali gitu. Nah, tetapi saya tuh sejak kecil itu memang agak kritis ya. Sudah sering kali bertanya-tanya gitu. Itu kurang lebih sekitar umur 10 tahun tuh saya pernah satu hari saya bertanya kepada guru ngaji saya, kenapa sih kok Nabi Muhammad kan satu hari guru ngaji saya tuh bercerita gitu bahwa Nabi Muhammad itu terlahir atau berada di zaman jahiliyah, sehingga waktu itu Nabi Muhammad harus menikahi wanita-wanita saat itu seperti itu. Pernah ada satu cerita yang disampaikan oleh guru ngaji saya. Kemudian saya bertanya, jadi saya sejak kecil memang sudah cukup kritis gitu. Kenapa nggak diadopsi aja gitu wanita-wanita tersebut, atau diangkat jadi adik atau diangkat jadi anak? Tapi saya belum pernah dapat suatu jawaban yang cukup memuaskan gitu. Mungkin saya juga nggak menyalahkan, mungkin guru ngaji saya saat itu memang nggak tahu jawabannya juga. Nah, semakin beranjak dewasa, saat itu saya tuh memang merasakan suatu kekosongan ya di dalam hati saya, sampai saya tuh memperdalam agama. Saat itu kan memang agama saya adalah Islam ya, saya seorang Muslim. Jadi saya secara diam-diam itu karena kan waktu di zaman saya dulu tuh hijrah itu belum tren. Dan saya dulu sangat bergaul gitu. Jadi kalau saya tuh seperti memperdalam agama gitu di depan teman-teman saya, terus terang saat itu saya agak malu. Jadi saya diem-diem. Tapi saya semua sholat itu saya jalankan. Semua sholat sunnah tuh saya lakukan. Saya betul-betul memperdalam agama Islam saat itu karena saya memang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan ada atau enggak? Sampai suatu hari itu saya pergi umroh gitu, karena kan udah semua sholat saya lakukan selain sholat 5 waktu, terus kemudian saya juga sholat sunnah, tapi kok saya
saya tidak merasakan apapun, sampai saya bertanya gini, sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Itu akhirnya sampai saya pergi umroh. Nah pada saat saya pergi umroh, ya tentu karena sensasi mungkin ya. Nah pada saat saya pergi umroh, ya tentu karena sensasi mungkin ya, saya di depan Ka'bah saat itu ya 2 minggu pertama sih saya waktu itu 10 hari ya. 2 minggu pertama sih saya waktu itu 10 hari ya. Sepertinya kayaknya luar biasa gitu ya. Mungkin karena bersama dengan rombongan, teman-teman yang mempunyai iman yang sama dan melakukan kegiatan agama yang sama gitu. Tetapi begitu kembali ke Indonesia, itu saya kembali lagi kepada cara hidup saya yang sebelumnya gitu, secara dunia gitu. Sampai satu hari itu setelah bertahun-tahun kemudian, itu adik saya itu memang Muslim juga, tetapi itu dia bersekolah di sekolah Kristen gitu saat itu ya. Itu dia bersekolah di sekolah Kristen gitu, saat itu ya. Dia mau ulangan agama. Pada saat adik saya itu mau ulangan agama, tentu kan agamanya agama Kristen ya, walaupun adik saya seorang Muslim. Itu dia menghafal ayat-ayat Alkitab. Nah, pada saat dia menghafal ayat Alkitab, dia menghafal satu ayat yang sampai sekarang itu saya sangat ingat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat saya mendengar ayat tersebut disampaikan oleh adik saya dia yang lagi menghafal itu saya seperti ada sesuatu yang melompat di dalam hati saya gitu. Saya ambil Alkitab dari kamarnya, saya baca Alkitab tersebut. Pada saat saya membaca cerita mengenai Tuhan Yesus, itu saya seperti di dalam hati saya tuh ada api yang berkobar gitu, menyala-nyala, bilang sama diri saya sendiri, ini dia nih Tuhan yang gue cari. Bilang sama diri saya sendiri, ini dia nih Tuhan yang gue cari. Sampai satu hal itu luar biasanya Tuhan Yesus. Gak cukup sampai di situ. Dalam hati saya udah begini, ya udah deh, yang penting saya udah percaya Yesus adalah Tuhan. Ternyata gak cukup sampai di situ. Satu hari saya tuh mengalami kecelakaan. Pada saat saya mengalami kecelakaan, jadi tuh mobil saya rusak sekali, hancur. Tapi kondisi saya dalam kondisi baik-baik aja gitu. Nah pada waktu saya bangun tidur, saya tuh begini, kalau tadi malam saya tuh meninggal, saya pulang kemana ya? Ada satu ketakutan, ada satu kegelisahan yang luar biasa saat itu saya alami. Pada saat itu, satu hari itu saya tetap melakukan aktivitas, pergi bekerja, meeting, tetapi pikiran saya tuh nggak ada di situ gitu loh pada saat saya melakukan meeting itu. Sampai saya ke toilet, saya izin ke toilet, saya telepon seorang kerabat yang sudah lebih dulu menganut agama Kristen dan sudah melayani. Saya ceritakan apa yang saya rasakan, betapa saya merasakan suatu ketakutan dan kegelisahan. Terus saya juga merasakan hati saya itu seperti kosong. Nah kemudian saudara saya tersebut bilang bahwa hati yang kosong itu harus diisi oleh Tuhan Yesus gitu. Apakah kamu mau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu dan hidupmu sebagai juru selamat pribadi? Nah karena saya memang sebelumnya itu pada saat saya baca ayat-ayat atau cerita mengenai Yesus di Alkitab itu, saya udah percaya gitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang saya cari. Jadi gak apa-apa, buat saya gak masalah gitu. Karena kan firman Tuhan juga di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku, maka kamu diselamatkan. Jadi saya saat itu mengundang Yesus masuk sebagai juru selamat pribadi ke dalam hati, ke dalam hidup saya. Itu mujizatnya. Dan mujizatnya yang lain lagi, keluarga saya sudah mulai menerima. Keluarga saya sudah mulai terbiasa berdoa di dalam nama Yesus. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Itu akan terjadi atas keluarga saya. Saya percaya keluarga saya semuanya akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan dan sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Demikian sobat, pengakuan dan kesaksian yang luar biasa tak masuk akal. Menurut Mimin Tama, dia adalah murtadong, bukan murtadin. Iya gak sobat?
Aduh Pak Ucup, yang memberi kesaksian yang luar biasa itu belunder. Ya udah deh, bikin lagi ya Pak Ucup. Kesaksian-kesaksian yang luar biasanya. Biar Mimin Tama awet muda karena bisa ketawa ketiwi terus dengar kesaksian yang luar binasa. Luar biasa maksud Mimin Tama. Maaf ya Pak Ucup, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.